Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi terakhir di akuntansi manajemen, yaitu terkait dengan balance scorecard. Tapi tenang saja, di materi kali ini kita tidak ada hitung-hitungan, bukan hanya sih, tapi terkait dengan pengetahuan pengukuran kinerja, yaitu menggunakan alat yang namanya balance scorecard. Oke, balance scorecard itu biasa disingkat dengan BSG. Apa sih BSG? Jadi BSG itu adalah pengukuran kinerja perusahaan yang modern dengan mempertimbangkan 4 perspektif yang saling keterkaitan, yang merupakan penerjemahan strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian diukur, dimonitor secara berkelanjutan. Nah, konsep dari BSG ini adalah Robert S. Kaplan dan David B. Norton. Jadi, kalau kita belajar di perusahaan desentralisasi, terutama di pusat-pusat pertanggungjawaban yang kita pelajari di awal dulu, kita mengenal ada pusat pertanggungjawaban laba dan lain-lain yang utamanya mereka itu diukur kinerjanya hanya menggunakan ROI atau EVA-nya, yaitu dari segi profitabilitas. Tetapi, dengan semakin berkembangnya zaman, dengan semakin berkembangnya pengukuran yang modern, maka ada namanya pengukuran kinerja, yaitu BSG ini, yang tidak hanya mempertimbangkan dari segi keuangan, tapi juga mempertimbangkan dari perspektif lainnya juga. Ya, oke, kita akan pelajari. Oke, kapan sih munculnya BSG ini? Jadi munculnya dari balance scorecard ini karena adanya pergeseran tingkat persaingan bisnis dari industrial competition ke information competition, sehingga mengubah alat ukurnya atau alat acuan yang dipakai oleh perusahaan untuk mengukur kinerjanya. Nah, ini perubahan teknologi itu akan menjadi persaingan yang ketat di dunia bisnis, kemudian mendorong kebutuhan akan informasi dan mengakibatkan persaingan informasi, sehingga perlu untuk membantu mengambil sebuah keputusan. Nah, kenapa balance? Karena balance scorecard itu menunjukkan adanya keseimbangan antara semua faktor. Faktor apa saja? Faktor keuangan dan non-keuangan, pihak eksternal dan internal, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita kaitkan dengan information, perusahaan zaman sekarang itu dia akan lebih banyak melibatkan information competition ini, yaitu semacam memblend data ke media, begitu. Sehingga selain itu memang adanya kepentingan informasi kepada para stakeholder. Nah, sehingga tidak cukup hanya melaporkan labanya saja, tetapi juga harus ada ketiga faktor ini. Gitu. Oke. Ini ada 4 perspektif dari balance scorecard. Yang pertama pasti finansial, yang orientasinya pada para pemegang saham. Jadi di financial perspektif ini itu erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan itu harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Nah, misalnya biaya operasional, biaya produksinya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk juga keuntungan aktivitas penjualan. Nah, jadi ada tolak ukur dalam perspektif keuangan ini, antara lain pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis, kemudian naik turunnya aset ke arah yang lebih optimal dan memaksimalkan strategi investasi, kemudian penurunan biaya dan peningkatan produktivitas pekerjaan. Nah, ketika tolak ukur di financial perspektif itu dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan sebuah bisnis. Oke. Kemudian yang kedua yaitu customer perspektif. Nah, jadi customer perspektif itu erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Nah, dalam hal ini setiap pelanggan itu harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu mereka akan puas atas pelayanan yang diberikan. Nah, dengan adanya pelayanan yang bagus, tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen kan terhadap perusahaan. Nah, ukuran dari perspektif pelanggan ini antaranya
seberapa besar omset penjualannya, kemudian tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan, kemudian berapa banyak pelanggan yang didapatkan, persentase loyalitas pelanggannya, tingkat kepuasan pelanggannya, itu sebagai tolak ukur dari customer perspective. Yang ketiga adalah internal business process. Nah, di internal business process itu perusahaan itu menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerjanya. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan itu harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaannya. Apakah semua dijalankan sesuai dengan metode atau mungkin melenceng dari aturannya gitu. Nah, dalam perspektif yang ketiga ini yang menjadi tolak ukurnya yaitu adalah proses inovasi yang kaitannya dengan ide-ide bisnis, kemudian proses operasi yang kaitannya dengan aktivitas dan rutinitas, kemudian ada proses pasca penjualan yang kaitannya dengan metode pemasaran yang tepat untuk menaikkan omsetnya. Yang keempat adalah learning growth. Nah, untuk learning growth ini sebenarnya kaitannya erat dengan apakah karyawan itu menjadi elemen yang penting yang harus dijaga oleh perusahaan. Jadi jelas tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan itu akan menghadapi banyak kendala. Nah, karyawan ini juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan, karena yang melakukan finansial dan customer kan pasti karyawan, gitu. Nah, yang menjadi tolak ukur di bidang keempat ini atau di karyawan, yang pertama adalah kapabilitas atau kemampuan karyawan, kemudian kemampuan mengelola sistem informasi, ada motivasi, dorongan, garis, dan tanggung jawab gitu. Dan jadi memang dengan keberadaan balance scorecard itu telah terbukti membuat perusahaan itu mampu menciptakan persaingan yang kompetitif karena tadi penilaiannya tidak hanya dari perspektif finansial saja, tetapi juga non finansial gitu. Oke, ini tadi finansial berarti salah satu tolak ukurnya profitabilitas, customer adalah customer loyalty, kemudian on time delivery. Oke, kemudian internal business berarti proses quality, proses ini learning and growth adalah employee skill. Oke. Kemudian dari sisi pelanggan itu ada 5 pengukuran pelanggan. Yang pertama itu ada pengukuran pangsa pasar. Kemudian ada pengukuran customer retention, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer profitability. Oke. Nah, tugas kalian silakan mendiskusikan di ilmu apa sih yang dimaksud dengan pengukuran pangsa pasar, pengukuran customer retention, pengukuran customer acquisition, customer satisfaction, dan customer profitability. Silakan ini didiskusikan di ilmu. Oke, kemudian untuk bisnis internal, jadi proses inovasi yang meliputi penelitian dasar dan terapan, juga penelitian pengembangan produk. Kemudian ada proses operasi yang menitik beratkan pada efisiensi proses, konsistensi, dan lain-lain. Kemudian pelayanan purna jual, itu terkait servis, garansi, ini yang saya jelaskan tadi. Nah, yang terakhir, yaitu kaitannya dengan pertumbuhan dan pembelajaran tadi, maka pengukurannya menggunakan ini kepuasan. Jadi ini yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Untuk proses inovasi, maka pengukurannya penelitian ini untuk operasi, efisiensi waktu, kualitas, efisiensi biaya, pelayanan purna jual, yaitu service, garansi. Kalau kita mengenal ada CRM, Customer Relationship Manager. Kemudian yang terakhir itu ada pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu pengukurannya di karyawan ada ini. Oke, selesai materi balance scorecard. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.